Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha alladzi wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa hadir bersama-sama di dalam majelis ilmu dengan mengharap akan rahmat Allah, dengan mengharap karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita di siang hari ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap pula mudah-mudahan majelis yang kita adakan menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Adapun materi yang akan kita bahas adalah ta'rif min tabi'atil insaniyah, mengenal tabiat dasar manusia. Mengenal tabiat dasar manusia. Apa tabiat dasar nih, Pak? Hah? Tabiat dasar nih apa? Apa? Ya, sifat dasarnya. Ya, seperti karakternya garam itu apa? Asin. Ya. Karakteristiknya Lombok pedas. Nah, itu karakter namanya. Sifat dasar. Dan manusia itu memiliki karakter-karakter yang sangat mendasar yang banyak. Di mana karakter-karakter dasar ini bagian dari peluang-peluang untuk dosa.
peluang-peluang untuk keliru. Ini yang perlu kita pahami. Ini yang perlu kita ketahui. Yang artinya apa? Yang maknanya dengan sifat-sifat dasar itu manusia itu berpeluang untuk berbuat dosa. Sangat luas peluangnya untuk tergelincir, untuk terjerumus, untuk menyimpang. Itu sangat amat luas potensinya dan sangat kuat pengaruhnya. Sehingga ini memberikan nasihat kepada kita, jangan merasa aman dari ketergelinciran. Jangan merasa aman dari ketergelinciran. Walaupun kita sudah ngaji, walaupun sudah taklim, ya, atau bahkan kita sudah murojaah terus tiap hari baca Quran, jangan merasa aman. Jangan merasa aman. Maka tidak ada orang yang merasa aman kecuali orang-orang yang kufur dan rugi. Enggak ada orang yang merasa aman kecuali orang-orang yang rugi dan orang-orang yang na'udzubillah jahil. Ya. Enggak ada orang-orang yang merasa rugi kecuali orang-orang yang jahil. Saya ambil satu contoh saja. Dari sisi kealiman, keilmuan. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu ulama yang Masya Allah keilmuannya itu ulama yang luar biasa, di mana Allah memberikan karunia yang besar, keistimewaan yang luar biasa kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kecerdasan, kekuatan ingatannya, kekuatan keyakinannya, ketawaduannya, qanaahnya, zuhudnya, takwanya itu dimiliki oleh beliau. Dan yang sangat menakjubkan lagi apa? Imam Ahmad diberi kemampuan oleh Allah menghafal hadis sebanyak 1 juta hadis. Itu plus perawinya. Berapa yang dihafal? Berapa? 1 juta hadis plus perawinya. Jenengan kali kula sudah berapa ratus? Berapa ratus hadis yang sudah mampu kita hafal? Udah nggak usah ratusan, puluhan. Sudah berapa puluh? Udah, aduh, tanya hafalan ini udur semua kita. Ini Imam Ahmad diberi karunia oleh Allah ketakwaan, kesolian, istiqomah, hafal 1 juta hadis. Itu menjelang kematian, sebagaimana dinukilkan di dalam kitab Sittud Duror. Diceritakan oleh putranya, yaitu Imam Abdullah, putra dari Imam Ahmad. Itu bercerita ketika ayahanda menjelang kematian itu mengalami sakit berat, Pak, Imam Ahmad. Jadi saking beratnya itu terkadang siuman, kadang-kadang nggak sadar, kadang-kadang sadar, kadang-kadang enggak begitu. Nah, setiap kali beliau itu sadar, itu beliau bicara, ngomong beliau itu, belum tidak, pingsan lagi.
Jarak begitu lama, bangun lagi beliau, sadar lagi. Ngomong begitu lagi beliau, belum tidak. Sampai akhirnya putranya ini penasaran dan timbul khawatir. Kenapa ayahanda ini seorang ulama, seorang alim, ahli berilmu, kok sakit beratnya, kok nggak berzikir kepada Allah, kok justru bilang apa? Belum tidak. Akhirnya Imam Abdullah putra beliau ini memberanikan diri. Nanti tak beranikan diri, tak tanya abah saya nanti, kenapa kok bicara begitu? Di sakit yang berat ini kok beliau tidak berzikir kepada Allah, kok nggak bertasbih, kok nggak bertahlil, kok justru bilang belum tidak. Akhirnya diberanikan ditanyakan, wahai ayah, kenapa ayah bilang belum tidak? Kok nggak berzikir kepada Allah Ta'ala? Apa yang ayah katakan ini? Ketika anda sakit berat seperti ini, bukankah semestinya banyak berzikir kepada Allah? Tapi kok ayah justru bilang belum tidak. Apa kata Imam Ahmad? Wahai putraku, apakah engkau melihat apa yang aku lihat? Apakah engkau menyaksikan apa yang kusaksikan? Putranya tidak wahai ayah. Nah, aku melihat setan itu duduk di ujung kakiku sana, sambil mengatakan, Ahmad, engkau sudah bebas dari gangguanku. Aku jawab, belum tidak. Artinya apa kata Imam Ahmad? Selama orang itu masih hidup, setan tidak pernah melepaskan manusia sampai betul-betul dipastikan roh itu sudah keluar dari jasadnya, baru dilepaskan oleh syaitan. Ini Imam Ahmad yang kelasnya seperti itu merasa khawatir, merasa cemas akan keselamatan akidahnya dan keselamatan agamanya. Itu Imam Ahmad yang mampu hafal 1 juta hadis. Lah kula mbek sampean 10 hadis ya ora hafal. Engko diapalno situk, sing situk ilang. Terus rumangsa aman gitu dari gangguan syaitan. Lebih soleh mana kita dengan Imam Ahmad? Itu kelas Imam Ahmad yang masih terjaga sampai beliau meninggal dunia. Ada lagi yang namanya Syekh Abdullah Al-Qasimi, hafal ribuan hadis, hafal Bukhari Muslim, hafal tafsir ulama. Karya-karyanya, buku-buku kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Qasimi ini mendapat rekomendasi dari imam-imam Masjidil Haram dengan nilai mumtaz, sempurna karyanya. Nanti dilihat kajian tentang Syekh Abdullah Al-Qasimi. Meninggalnya itu sebagai seorang ateis. Hafal Quran, hafal tafsir, hafal Bukhari Muslim. Tidak terjaga dan tidak terjamin. Terus panjenengan dengan saya dengan ilmu yang pas-pasan. Betul begitu? Dalam? Sudah punya kitab berapa? Kita punya kitab apa saja, Pak? Allah. Nih, terus rumongso aman dari ketergelinciran, jangan. Nah ini loh Pak yang perlu kita ingatkan tadi itu. Lah tabiat dasar yang perlu kita kaji ini, itu yang menjadikan potensi tergelincir itu kuat gitu loh. Makanya harus hati-hati. Aja rumangsa aman dumeh awak dhewe wis ngaji rutin, dumeh wis ngaji akidah. Lah wong kita yang katanya sudah ngaji akidah, bla bla bla, katanya sudah khatam kitab ini, kitab itu. Nah, ternyata itu jebol, kesyirikan masih kita lakukan, cuma gak sadar gitu loh.
Loh, apa kita berbuat syirik? Iya, nggak sadar. Di mana letak syiriknya? Saya kan pernah ngetes jenengan, pernah ngetes dalam kajian ini. Ketika kita tengkar, ketika marah, itu bahasa yang keluar itu kalimat thayyibah atau kalimat sayyi'ah? Wis gak usah doa-doa, sampean tukaran karo bojone sampean. Wis gak usah doa-doa. Kalimat yang keluar kalimat apa? Gak pernah tengkar ya? Atau gak pernah pasangan? Alhamdulillah Ustaz, saya gak pernah tengkar dengan pasangan. Loh kenapa? Terus mati wongi. Udah itu aja, sederhana aja. Sederhana aja. Waktu kita emosi, waktu kita marah dengan pasangan, dengan teman, dengan tetangga, dengan orang lain, pas marah, kalimatnya yang keluar apa? Kalimat baik atau kalimat jelek? Kalimat mencela, mengumpat, mencemooh, kata-kata kasar kan keluar itu. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Iya, itu satu. Dibawa, disimpan dulu ini. Itu yang kita lakukan. Begitu kita tengkar, tiba-tiba ada ustadz lewat. Ada ustadz kita lewat itu, mampir nyamberi kita, lagi tengkar ini. Begitu ada ustadz yang kita segani, ustadz yang kita ambil ilmunya, membina kita, datang pas kita ngamuk, bahasa yang keluar masih jelek? Oh enggak. Masih kasar? Oh enggak. Halus? Iya. Masih teriak-teriak? Masih bentak-bentak? Kenapa? Oh sungkan. Enggak, itu adab dan itu bagus. Gimana? Berarti ustadznya masih. Nah, ketika belum ada ustadz tadi, kalimatnya jelek, kasar dan macam-macam. Pun pertanyaannya, waktu nggak ada ustadz, ketika kita ngomong jelek, ketika kita ngomong kasar, ketika kita mencela, menghujat, mencemooh dan macam-macam, itu didengar oleh Allah apa enggak? Yakin? Nggak segan? Dengan ustadz segan, dengan Allah jadi ustadz lebih disegani, lebih dihormati. Betul begitu? Perbuatan apa ini? Sudah sadar? Perbuatan apa ini? Hubungannya nanti dengan surat Al-Baqarah itu. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tuh ketemunya di situ. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung lebih mencintai berhala mereka daripada mencintai Allah. Lebih memuliakan mereka daripada memuliakan Allah. Lebih mengagungkan mereka daripada mengagungkan Allah. Lebih segan kepada makhluk daripada segan kepada Allah. Itu perbuatan syirik. Dan kita nggak sadar. Padahal ngaji akidah wis tuntas. Sampun? Siapa yang jamin kita terpeleset? Siapa yang jamin kita tergelincir? Ngapunten ya, ini saya agak keraskan suara karena ngajinya ini waktunya nggak bagus ini. Ini waktu yang bahaya gitu. Ngaji segini kurang pas waktunya ini. Waktunya ngopi jenengan ini. Ini panitia harus menyiapkan kopi bulan depan ya. Makanya aku sampai teriak-teriak, aku jagani sampai tekluk lah. Ini waktunya waktu istirahat soalnya. Baik, maka ini kami anggap penting untuk kita, termasuk yang berbicara ini Pak. Potensi tergelincir itu kuat. Potensi terjerumus dalam dosa itu kuat sekali. Yang tadi saya katakan ini. Bahkan di tahun-tahun 2 tahun akhir ini
di meja konsultasi kami, karena kami buka konsultasi, itu banyak dari kalangan kajian-kajian kita. Subhanallah, pertikaian antar suami istri, pertikaian mantu dengan mertua, iki podo-podo ngaji sunai Pak nih. Kalimat yang dipakai, ucapan yang dipakai, nauzubillah, jauh dari yang kita bayangkan. Padahal kita ini serba sunnah, serba syar'i. Sampai dijak kerjasama masalah hubungan apa, syar'i enggak? Selalu begitu. Kenapa kalau tengkar kok enggak pernah tanya syar'i enggak tengkarnya ini? Hah? Ini kan masalah ini. Mestinya kan lawang nyicil tas saya syar'i enggak kreditnya ini? Kan begitu kan? Iya mah tidak? Syar'i enggak? Sesuai dengan sunnah enggak? Lah sekarang lalu berantem tukaran gitu, enggak perlu bertanya, ini tengkarnya syar'i enggak? Marahnya sesuai dengan sunnah enggak ini? Ya, jadi kalau tengkar syar'i yang bagaimana? Dimulai assalamualaikum gitu. Ya Allah, ya Karim. Pun. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka di sini kita akan perlu mengetahui lebih dekat, ya, lebih dekat untuk mengetahui tentang tabiat-tabiat kita ini. Kita itu punya punya tabiat-tabiat yang tidak baik gitu loh. Harus kita sadari itu. Kita itu punya tabiat-tabiat yang tidak baik. Dan itu nas dari Allah Ta'ala. Itu bagian dari ketetapan Allah Ta'ala. Maka pembahasan materi ini kita ambil dari dua sumber ilmu kita. Minal kitab was sunnah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil dari apa yang dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dan juga kita ambil dari apa yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam sunnahnya. Maka dengan memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan saya di dalam menyampaikan, dan juga kemudahan buat panjenengan untuk bisa mengambil manfaat. Dan semoga Allah memberikan kemaslahatan kepada ilmu ini, baik masalihud dunya wal akhirah, untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kita. Amin. Di antara tabiat dasar manusia, di antara tabiat dasar manusia, yang pertama adalah az-zulm, sifat zalim. Ini yang pertama. Setiap manusia punya tabiat dasar kedzaliman. Berbuat zalim itu ada di dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, al-jahl. Apa al-jahl? Kebodohan. Kita nggak selalu pinter dari setiap masalah. Mungkin dari akademik, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematik, atau pelajaran-pelajaran akademik, mungkin kita pinter, tapi belum tentu pinter di dalam menjadi posisi sebagai suami, sebagai istri. Belum tentu pinter kita. Belum tentu pinter. Jadi kejahilan itu maknanya luas. Mari kita simak dalil dari dua karakter ini di surat 33. Surat apa namanya? Surat 33 ayat 72. Jadi dua tabiat dasar itu
Allah simpan di surah 33 ayat 72, surat Al-Ahzab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Iya. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Yang mengatakan manusia zalim dan bodoh siapa? Allah yang menciptakan. Maka dua karakter ini merupakan bagian dari tabiat dasar. Tabiat dasar. Ini pelajarannya ini sangat luas dan dalam pelajarannya ini. Ya. Nanti akan kita kaji ya, termasuk kita. Ngapunten ya. Kalau kita kerja capek-capek, sambatan, ini gandengannya dong ya. Gitu. Nyambut kayak kesel-kesel, capek, letih, sambatan itu kan. Ini sebenarnya kan nggak paham gitu. Orang yang setiap capek mesti berkeluh kesah. Orang setiap pegel sambat itu jenenge gak ngerti. Konsekuensi gerak itu mesti capek. Lo jangankan yang kerja, sing tengok-tengok tok kuwi lo capek. Yang nganggur saja capek, lo apalagi yang kerja. Mikir, aku iki mikir, lah jenenge urip ya. Faham enggak gitu loh. Ini nanti kita kupas ini nanti. Ini belum kita kupas, ini kita sampaikan secara global saja dulu. Ya, ini kan bagian dari kejahilan. Ya, bagian dari sebab kalau orang sudah ngerti sebuah konsekuensi, orang ngerti konsekuensi, keluh kesah itu minim, Mbak. Tak ulangi lagi. Sambat, keluh kesah itu minim keluar dari lisan kita, minim sekali kalau orang paham dengan sebuah konsekuensi. Bapak Ibu tahu konsekuensinya makan lombok itu apa? Makan lombok konsekuensinya apa? Pernah sambat? Makan bakso panas pakai lombok, terus teriak-teriak pedas gitu, ini enggak. Kenapa kita diem? Kenapa nggak komen? Kenapa nggak teriak-teriak? Orang heran lihat jenengan itu. Kabeh ku pot lombokku yo pedas. Heran orang melihat kita ini. Pun itu yang pertama. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang ketiga adalah al-isti'jal. Al-isti'jal, bahwa manusia itu punya tabiat dasar
tergesa-gesa. Gerusa-gerusuh, gegabah, itu bagian dari tabiat dasar. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 21, di ayat 21, ayat 37. Ayat 37 surat 21, ya, surat 21 ayat 37. Surat 21 ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, khuliqal insanu min ajal sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Ya. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku, maka janganlah kamu minta aku menyegerakannya. Insyaallah. Untuk tabiat dasar yang kedua, yang ketiga, al-isti'jal. Manusia diciptakan dalam apa? Tergesa-gesa. Jadi orang tuh kalau punya karep, maunya. Makanya kadang-kadang kenapa doa itu sering gak dikabulkan, karena kita itu gopoh aja gitu loh. Maunya kita kan Allahumma ketebuk gitu kan maunya itu. Maunya kan begitu kita itu. Bon, itu yang ketiga. Tabiat yang keempat. Tabiat yang keempat. Asyakwa. Asyakwa, keluh kesah. Keluh kesah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah 70. Di surat 70. Surat apa namanya? Al-Ma'arij. Ayat 20 dan 21. Ya. Langsung terjemahnya. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Itu manusia. Tabiat dasarnya gampang keluh kesah. Sama dengan orang jualan itu. Sepi ya sambat, rame ya sambat. Astagfirullah. Nah, kita ini kan begitu, gak nyekel duit ya sambat, duit oke ya sambat. Enggak pernah lepas dari sifat itu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, merupakan bagian dari tabiat dasar manusia adalah
jadaliyun atau al-mira, suka bantah. Suka bantah. Ada yang mengartikan tujadulu, suka bantah, ngeyel. Bahkan di dalam kitab Qawaidul Quran fi nafsi wal hayah, di dalam kitab itu dijelaskan, masuk di dalam kaidah-kaidah kehidupan itu, manusia itu mau disalahne, Pak. Walaupun sudah salah begitu, diingatkan itu masih wis jelas salah, iku deling nih, sik ngeyel. Apa yang diayalkan? Nyari alasan-alasan supaya salahnya itu nanti bisa dimaklumi dan dibenarkan. Wis monggo dirasakno. Termasuk kasus-kasus rumah tangga ini. Wis ketok sampean niku kate selingkuh dilingno ya sik ngeyel ngoten niku. Nah sampeyan niku nek gak duwe karep iku terus WA koyo ngene iku lha apa? Aja nuduh-nuduh. Lah tulisan iki artine apa? Sing nulis iki sapa? Terus kalimat ini maknanya apa? Karepe apa? Mau terima dengan kalimat ini? Ndak terima. Akhirnya ndolek napa? Ndolek alasan, ndoleki salahe sing nyalahne. Lho ngono. Itu wis tabiat katok ngeten iki. Intinya apa? Orang itu nggak mau disalahkan. Akhirnya cari alasan-alasan supaya dia bisa dimaklumi. Dan bukan dia saja yang salah, kamu juga lho ngono, Pak. Tadi kan berkembang akhirnya masalah ini. Dan kalau di rumah niku begitu salah, ya aku salah sepurane sing akeh. Mari wisan. Tapi lah gak serem. Kita kan ingin yang lebih serem gitu. Betul, Pak? Iya, pemane wong lanang mau di salah. Wong lanang kok disalahno, enggak oleh salah. Itu tabiat. Insyaallah. Bon, berikutnya yang keberapa? Yang ke-6. Yang ke-6 merupakan bagian dari tabiat manusia adalah al-inkar, al-kufr. Al-inkar atau al-kufr. Tabiatnya itu gampang sekali mengingkari sesuatu. Gampang mengingkari sesuatu. Ahli bahasa mengatakan al-inkar maknanya ghita'un. Ghita' itu menutupi. Menutupi kebaikan orang lain. Menutupi kebaikan orang lain. Itu tabiat. Makanya eleke menungso niku teng mriki. Sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim yang begitu mengagumkan. Kalau manusia pendosa datang menghadap Allah dengan membawa 1 juta dosa. Dia telah melakukan 1 dosa yang begitu mengerikan. Dia melakukan sebuah kesalahan yang begitu mengerikan. 1 juta dosa dia kerjakan. Lalu dia datang kepada Allah dengan membawa 1 kebaikan. 1 kebaikan itu bisa menghancurkan 1 juta dosa.
Manusia melakukan 1 juta dosa, lalu dia datang kepada Allah dengan membawa satu kebaikan. Satu kebaikan yang dibawa manusia untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala ini mampu membersihkan 1 juta dosa ini. Itu yang disebut dengan at-taubah. Satu kebaikan yang dibawa oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa membersihkan, bisa menghapus 1 juta dosa. Apa satu kebaikan ini? At-taubah. Tapi manusia tidak, manusia sebaliknya. 1000 kebaikan itu bisa terhapus gara-gara 1 kesalahan. 1 juta kebaikan itu bisa terhapus dengan 1 kesalahan. Itu yang disebut dengan al-ingkar. Makanya sampai ada hadis mengatakan kalau sampai ada seorang wanita yang bertahun-tahun hidup bersama suaminya dengan penuh kenikmatan, kemudian suaminya tergelincir melakukan 1 dosa dan dia berkata, aku nggak pernah bahagia hidup sama kamu. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi SAW, banyaknya wanita masuk neraka bukan karena kufur kepada Allah, namun kufur dengan keluarganya, tidak pandai mensyukuri nikmat. Kita buka surat 14. Surat Ibrahim. Surat Ibrahim ayat 34. Ayat berapa? 34. Iya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Nah, ini Allah telah memberikan berbagai macam bentuk nikmat yang kita butuhkan. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan kami telah memberikan semua yang kamu butuhkan dalam hidup ini. Semua yang kamu butuhkan sudah disiapkan oleh Allah, sudah diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, jika kamu menghitung karunia-karunia Allah, kamu gak akan mampu untuk menghitungnya. Namun itulah manusia. Innal insan ladzalumun kafar. Manusia itu kufur dengan ingkar dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu kelemahan kita gampang melupakan kebaikan orang lain, gampang melupakan kebaikan. Pertemanan, persahabatan yang dijalin bertahun-tahun begitu akrab, begitu dekat, begitu kuat. Terjadi suatu masalah yang mengecewakan, satu kesalahan yang begitu menusuk ke dalam hatinya menyebabkan apa? Terjadi pertikaian, persahabatan yang sudah dibangun bertahun-tahun begitu pecah. Ada kebaikan yang dibicarakan, subhanallah, kejelekan dan kejelekan yang dibicarakan, aib dan aib yang diungkapkan. Ini manusia.
Insyaallah. Itu yang keberapa tadi? Hah? Yang ke? Tadi yang ke-6 barusan ya. Yang ke-7, termasuk tabiat dasar manusia adalah ad-dhaf, lemah. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Surat An-Nisa, Surat An-Nisa Surat 4 Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 28. Iya. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan dalam bersifat lemah. Allah menciptakan manusia dalam keadaan bersifat lemah. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Kalau secara tekstual maknanya manusia itu lemah dalam arti menghadapi fitnah wanita. Ini berkaitan dengan psikologis manusia. Kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya itu membicarakan tentang sifat ini, manusia itu lemah berkaitan dengan masalah wanita. Para ulama ahli tafsir, makna dha'af di sini maknanya luas. Tidak terbatas hanya berhadapan dengan masalah wanita, tapi semuanya lemah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di di dalam tafsir Taisirul Karim Ar-Rahman. Beliau mengatakan ketika menjelaskan ayat ini, dha'ful insan min kulli wujuh. Dha'ful insan min kulli wujuh. Kelemahan manusia itu dari segala aspek. Ya. Kelemahan manusia itu dari segala arah. Manusia itu lemah dari segala arah. Coba dibicarakan tentang, kita mulai dari ilmu. Manusia punya ilmu, iya. Dia ahli di dalam satu bidang, itu pasti lemah di bidang yang lain. Betul demikian? Dalam? Iya. Ada di dekat rumah saya itu, Pak. Dekat rumah saya itu, belakang rumah saya itu ada namanya Desa Sumput. Terkenal sangkal putung. Nah, di situ ada namanya Haji Fatimah, itu yang paling banyak pasiennya. Paling banyak pasiennya. Dia ahli mijeti orang lain, tapi begitu dia capek, yang mijeti cucunya. Dia nyari cucunya dia. Dia nggak bisa mijeti. Loh gitu. Mijeti dhewe gak kroso deh. Akhirnya dia minta pijet cucunya atau anaknya. Wis pegel silang. Jadi dia ahli mijeti orang lain, begitu dia capek, yang ngilangin pijetnya siapa? Enggak, ini contoh kecil-kecilan aja. Manusia itu lemah, terbatas manusia itu. Ilmu terbatas, kemampuan terbatas. Semuanya terbatas. Dha'af, lemah. Itu tabiat dasar manusia.
Kemudian berikutnya yang ke-8, tabiat dasar manusia adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia. Kita semua cinta dunia. Kita semua cinta dunia. Ustadz, iya. Apalagi jenengan. Ayo, ada yang nggak cinta dunia? Angkat tangan. Nggak ada orang nggak cinta dunia. Terus apakah salah cinta dunia itu? Enggak. Terus bagaimana hubungannya dengan ucapan para sahabat? Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu sumber segala dosa. Itu bagaimana kalimat ini? Sementara di dalam ayatnya cinta dunia itu tabiat. Di sisi yang lain dikatakan cinta dunia itu sumber segala dosa, sumber segala petaka. Cinta dunia. Maka di situ nanti dijelaskan ada rinciannya. Cinta dunia yang bagaimana, yang menjadi sumber segala dosa. Nah itu nanti yang membedakan, Pak. Kalau pada dasarnya cinta dunia semua kita ini. Kalau kita dikasih uang 500.000 dengan dikasih 1 juta, lebih seneng mana? Nah, 1 juta itu sehat itu. Kalau istri jenengan kasih 1 juta, dia sedih, dia menderita, dibalik nomane, jaluk cuma 1.000, itu segera diperiksakan istrinya itu. Ya sakit ya. Mana dalilnya? Surat Al-Imran ayat 14. Surah Al-Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumbuh dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, dijadikan indah dalam pandangan manusia. Dijadikan indah dalam pandangan manusia. Cinta kepada wanita-wanita. Nah ini yang dibicarakan berarti siapa? Orang laki-laki. Laki-laki yang normal itu seneng nang wong wedok gitu loh. Itu normal. Jadi kalau suami ibu-ibu seneng dengan wanita itu normal. Lah bapak-bapak jangan pakai dalil ini. Lo seneng wong wedok niku normal mboten? Normal. Jadi kalau suami Anda mencintai wanita lain itu tanda-tanda dia masih seger. Dia masih sehat. Itu. Lah wong seneng, hanya saja apa perlu diomong nih? Lah itu masalah nanti gitu loh. Seneng itu manusia dan itu tabiat.
Ya, makanya ayat ini menjelaskan tentang syahwatnya laki-laki itu wanita. Syahwatnya laki-laki wanita. Kemudian manusia senang dengan harta yang bertumpuk-tumpuk, yang banyak. Secara spesifik ini syahwatnya wanita. Makanya Nabi menyebutkan fattakud dunya fattakun nisa. Takutlah kamu kepada dunia dan takutlah kamu kepada wanita. Lah yang pertama yang dibicarakan itu wanita. Syahwatnya wanita itu bukan kepada laki-lakinya tapi kepada hartanya. Ngaten. Syahwatnya wanita itu kepada harta. Lah syahwatnya laki-laki wanita bukan hartanya. Nah, wong lanang niku nek kate nikah ndelok masih wong ayu welek gak sida, Pak. Tapi ndelok arek ayu walaupun agak oon jadi gitu. Wong lanang nunggui. Jadi sahabatnya laki-laki itu wanita, sahabatnya wanita harta. Saya pengalaman ndolekne jodoh santri-santri nih, Ustaz, ada akhwat siap menikah mboten? Tak cari informasi, akhirnya ada. Mas ini ada, Masya Allah, mungkin rezeki buat antum ini. Ini alumni pondok, akhlaknya dikenal bagus, kerabat-kerabatnya kasih rekomendasi dia bagus akhlaknya. Ya, hafal Quran ini. Hanya saja wajahnya kurang cantik. Iku langsung mundur diskon sekian gitu kan ini. Tak suruh survei, kamu nadar dulu, nadar lihat dulu, nanti kalau setelah nadar kamu istikharah. Kasih alamatnya, berangkat dia. Jarak beberapa hari ketemu, gimana? Sudah nadar, sudah Ustaz. Ketemu tempatnya, alhamdulillah sudah. Gimana hasilnya? Saya perlu istikharah ini Ustaz. Nek wis kena ngene iki masih istikharah sampai budak ndakmu ya gak iso banget ngono. Wis gak mantep sampean. Wong istikharah baru takbir wis gak mantep ngono. Benar ternyata. Begitu ketemu berikutnya saya sampaikan gimana hasilnya? Kayaknya nggak jadi Ustaz ini. Kita survei benar memang kurang cantik memang, tapi akhlaknya bagus. Jarak 1 bulan ketemu lagi dengan ikhwan ini. Gimana antum? Alhamdulillah Ustaz, mohon doanya ini sebentar lagi sudah menikah Ustaz. Masya Allah. Sudah ketemu calonnya. Alhamdulillah sudah nador, sudah istikharah dan mantap saya. Saya batin koyok ayu ada yang ternyata benar. Qadarullah ada ibu-ibu itu jamaah ngaji itu budenya perempuan ini gitu. Nemui saya, Ustadz mohon nanya, apa Ustadz punya santri ikhwan yang namanya ini? Oh iya Bu, apa dia mau menikah? Iya katanya begitu. Nah ini gini Ustadz, ngapunten kalau tidak salah dia mau nikah dengan akhwat alamatnya dari nggih betul itu keponaan saya. Oh Masya Allah. Nggak gini Ustadz, barangkali saya boleh usul ya, coba ditanyakan lagi ke ikhwan, sudah mantep bener tak? Nah, itu mulai gak enak hati saya ini. Iya katanya udah mantep. Oh iya, anaknya itu memang cowok antik. Oh iku sing garai wingi. Makanya begitu istikharah baru Allahu Akbar mantap sudah. Jadi rong rakaat iku tinggal syarat mawon. Akhirnya ya Allah. Oh gitu Bu. Iya akhlaknya sangat gak bagus Ustaz. Dan anak ini kosong agamanya. Akhlaknya sangat gak baik. Dan dikenal di keluarga itu berani sama orang tua. Ini sahih ya hadisnya ini. Mutawatir ini, bukan sekedar Bukhari Muslim ini. Bukan sekedar mutafakun alaih, ini mutawatir. Sikoh sudah ini. Akhirnya saya ketemu dengan ikhwan. Insyaallah saya sampaikan Bu segera kalau ketemu nanti. Nggih tolong Ustadz disuruh mempertimbangkan lagi soalnya kasihan nanti ikhwannya. Nggih nanti saya sampaikan. Jane wong lanang.
Akhirnya ketemu, Mas. Apa benar calon antum itu alamatnya daerah sini? Betul. Namanya ini? Betul. Nah, gini Mas, ini ada informasi yang insya Allah hadisnya ini sahih Ustaz. Sahih hadisnya ini. Ya Allah. Enggak, apa antum sudah tahu berita tentang karakter? Iya Ustaz, dia dikenal kurang baik. Nah, antum sudah tahu, berarti bukan saya saja. Antum sudah tahu. Antum masukan dari mana? Dari orang-orang di sekitarnya. Terus antum sendiri gimana? Ya, ini ladang dakwah buat saya. Lho ngono ya. Wong lanang kepada wong ayu, alasannya ono, Mbak. Ladang jane kancil iki ngono. Syahwat. Masih sampean yo ngono asline, Pak. Saking sampean gak kepetuk wong ayu ngono ae. Coba ketemu wong ayu terus menyatakan seneng ambek sampean, enggak mungkin sampean tolak, enggak mungkin sampean tolak. Terus enggak perlu istikharah pun. Astagfirullah, astagfirullah. Itu tabiat. Nah, persoalannya adalah bagaimana dengan konteks yang dikatakan oleh para sahabat hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Jadi cinta dunia itu dilarang apa enggak? Cinta dunia dilarang apa enggak? Enggak, siapa ngelarang cinta dunia? Cinta ngelihat rumah besar cinta, enggak masalah. Ngelihat mobil mewah seneng, enggak, wong seneng masa dilarang? Ya, membangun rumah yang besar boleh, tidak masalah. Yang penting ono duite, ono tanahe, terus gak utang gitu loh. Yang penting itu halal, dari rezeki yang halal, hak-haknya sudah ditunaikan, silakan, tidak masalah. Boleh-boleh aja. Ya, beli mobil yang bermerek mahal tidak masalah. Sing lampune sok kedip-kedip dhewe. Ya tidak masalah, boleh. Enggak ada larangan. Hanya saja Al-Quran dan hadis mengingatkan hati-hati. Hanya itu saja, enggak ada larangan. Jadi kaya raya, jadi orang yang sukses, mengembangkan usaha, dikembangkan seluasnya, boleh, enggak ada larangan. Hanya saja Al-Quran dan hadis mengingatkan hati. Ada larangan ayat yang mengingatkan kita enggak boleh mengembangkan usaha, ada apa enggak? Ada apa enggak? Enggak ada. Larangan jadi orang kaya, larangan jadi orang kaya, ada apa enggak? Enggak ada. Larangan jadi orang sukses, ada apa enggak? Enggak ada. Kembangkan kalau punya usaha, kembangkan seluas-luasnya. Raup karyawan sebanyak, dapatkan penghasilan yang seluas-luasnya, enggak masalah. Hanya saja hati-hati. Makanya Quran mengatakan la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari taat kepada Allah. Hanya itu saja. Nah, maka timbul persoalan, terus cinta dunia yang menjadi sumber kehancuran dan sumber segala kejahatan itu cinta dunia yang bagaimana? Ini yang perlu dijelaskan supaya nggak keliru gitu. Ada sebagian kita ini salah menafsirkan kalimat ini. Ada temennya buka usaha toko, jalan sukses, membuka lagi, rumah makan lancar sukses, buka lagi, bengkel lancar sukses, buka lagi. Jangan bilang wah dia itu pecinta dunia. Dalam tanda kutip nilainya negatif gitu loh. Ini yang nggak benar. Ya, jadi mengembangkan usaha sebanyak-banyaknya pengembangan itu boleh. Hanya saja hati-hati dan perlu dipelajari tentang hak-haknya itu. Nah, adapun cinta dunia yang menjadi sumber segala dosa itu disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, yang menjadikan cinta dunia sebagai sumber segala dosa, satu, ketika mencintai dunia dengan cinta yang berlebih-lebihan. Satu, itu yang tidak boleh. Ya, itu yang tidak
boleh. Mencintai dunia dengan kecintaan yang berlebihan. Makanya Allah sebutkan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Engkau mencintai dunia dengan kecintaan yang berlebih-lebih. Itu yang pertama. Yang kedua, cinta dunia yang menyebabkan menjadi sumber segala dosa itu apabila menjadikan dunia itu obsesi utama, tujuan utama. Itu yang nggak boleh. Ya, ini yang merusak, menjadikan dunia itu obsesi utamanya, tujuan utamanya, dan segala-galanya. Itu yang tidak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, memposisikan dunia lebih utama dari akhirat. Ini yang menjadi sumber segala dosa. Allah sebutkan bal tu'thirunal surat apa? Al-Quran. Ya, pinter. Obat ngantuk nih. Ayo Pak Laksi. Ibu-ibu mau cerdas, ibu-ibu. Bagi surat apa? Langsung jawab Al-Quran. Itu murid setia saya itu. Nanti dibahas Pak rinciannya nanti ya, kalau sudah pembahasan sini. Itu yang menyebabkan cinta dunia sumber segala dosa, kalau menjadikan dunia lebih utama dari akhirat. Akhirnya menghalalkan segala macam cara. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat. Ya, dunia menjadi cinta dunia menjadi sumber segala dosa kalau dengan mencintai dunia lupa dengan ingat kepada Allah, lupa dengan tanggung jawab, lupa dengan kewajiban. Itu menjadikan gara-gara sibuk ngurusi dunia nggak pernah ngaji, gara-gara sibuk dengan dunia nggak pernah sholat jamaah. Itu yang masalah. Itu yang masalah. Punya usaha yang sampai memiliki 10 usaha, 20 usaha itu nggak masalah. Punya 30 cabang usaha nggak dilarang, boleh. Ya, makanya wonten gini surat An-Nur itu Allah memuji para pedagang, para saudagar, para pengusaha yang memiliki usaha-usaha yang begitu banyak. Walau demikian, jual beli yang mereka lakukan, perdagangan yang mereka lakukan, usaha yang mereka kerjakan itu tidak melarikan mereka dari zikir kepada Allah. Itu dipuji oleh Allah. Pun jelas nih, surat An-Nur surat 24 ayat 37. Ya, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Ya. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Nah, mereka takut pada hari ketika hati dan penglihatan menjadi puncak, yaitu hari kiamat. Sama jelas nih. Jadi cinta dunia yang menyebabkan sumber segala dosa ada berapa sebab tadi? Berapa sebab tadi? 4. 1. Mencintai dunia dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. 2. Mencintai dunia, menjadikan dunia sebagai obsesi utamanya. 3. Menjadikan dunia lebih utama dari akhirat. 4.
menjadikan dunia lupa terhadap tanggung jawab, lupa kepada Allah, lupa dengan kewajiban, lupa dengan hak-haknya. Ini yang dilarang. Adapun kalau kita selamat dari 4 poin, jadilah orang yang kaya, jadilah orang yang sukses, jadilah orang berhasil, nggak ada larangan di sana. Bun ya, jadi tabiat dasar manusia senang kepada dunia. Manusia begitu. Sampai ngapunten, sampai persahabatan, pertemanan, ya, ziarah, berkunjung itu sampai berbeda, Pak. Coba ibu, bapak bertamu, berkunjung ke rumah teman, yang teman itu selalu jamu di setiap jenengan datang. Sing ditukokno bakso, sing ditukokno pangsit, sing ditukokno rujak. Intinya kalau kita ke sana itu dijamu. Ditambah lagi pulang mesti digawani wungkusan. Satu. Terus kita datang ke rumah teman, mati urip air putih. Karena memang nggak ada untuk membelikan jamu rujak, jenengan nggak ada. Pun kalau kita datang ke rumah 2 tipe orang ini, yang satu selalu dijamu, yang satu selalu air putih. Sing lebih disenengi sing mana? Sing jujur. Sing jujur. Itu manusiawi. Makanya kenapa ziarah karena Allah, mencintai karena Allah, di situ letaknya pembedanya nanti. Kok sering kita kunjungi, renes nih kono Ustaz. Ya, berarti ada urusan materi, bukan karena Allah lagi. Bukan karena Allah lagi, tapi karena ada urusan materi. Pun ya, kita lanjutkan. Itu tabiat yang keberapa tadi? Yang ke-8. Yang ke-8. Yang ke-9, di antara tabiat dasar manusia yang bisa menyebabkan tergelincirnya manusia itu adalah sifat al-bukhl, sifat bakhil. Sifat apa? Bakhil. Selama ini ngapunten, selama ini ada yang keliru kita di dalam mengartikan bakhil. Di dalam bahasa kita itu ada dua istilah. Ada 2 istilah. Ada istilah bakhil, ada istilah pelit. Kalau kita lihat bahasa Indonesia, bakhil dan pelit itu ada perbedaan apa enggak? Dalam sama gitu. Tapi kalau kita menggunakan bahasa Arab itu beda. Al-bukh itu bakhil, kalau pelit menggunakan kata asyuh. Asyuh. Jadi alif lam shin ha. Tulisannya itu asyuh. Ojo keliru asu loh ya. Mirip soalnya ini. Kalimatnya mirip. Syuh niku tulisannya alif lam shin ha. Asyuh. Lah iku nek syukur muni kok tadi nih asu ngono Pak. Makanya tak jelas niku cek mboten salah ucap. Ya. Bon. Kalau kita lihat di situ beda nanti Pak penjelasannya. Al-bukhl wasyuh itu sedikit ada perbedaan. Sama dengan ujub dengan sombong. Bedane napa? Mirip tapi nggak sama. Nanti kalau dibahas tentang definisi bahasa Arabnya jauh beda. Selama ini kita memahami ujub itu ya sombong, padahal enggak. Jadi kalau ujub itu menyandarkan kesuksesan, keberhasilan
terhadap dirinya sendiri. Itu ujub namanya. Sampeyan ceritane kok sukses ki apa? Wah, ceritane dhuwur, ceritane panjang. Ini cerita panjang begini alamat ini. Alamat apa? Ujub. Sampeyan ceritane ya apa? Kok sok sukses ngene? Wah, ceritane panjang, Mas. Tak ewangi jungkir wali, alamat itu sudah. Alamat dia mengikuti jejak, mengambil madhabnya Koruniyah. Nah. Madhabnya siapa? Korun. Sukses disandarkan kepada siapa? Dirinya sendiri. Oh, tak ewangi jungkir wali, tak ewangi usaha, banting tulang, belajar, bangkit lagi, jatuh, wis manajemen saya belajar, saya. Itu madhabnya siapa? Korun. Nah, makanya pengikut-pengikutnya namanya Koruniyah. Ya. Sama dengan ibu-ibu nanti kok anaknya jadi nganut, mondok hafal Quran, anak 4 gitu semua, terus ibu-ibu kagum. Apa sih rahasianya? Kok putra-putra Anda ini nganut semua, hafal Quran gimana? Ah, ceritanya panjang. Langsung jenengan ingat Koruniyah ini. Itu ujian dari Allah. Bon ya. Sekarang mari kita lihat apa yang disebut dengan al-bakhil itu. Al-bukhl disebutkan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani beliau mengatakan al-bukhlu imsak al-muqtaniyat amma la yahiqu habsuhaan. Kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, yang dikatakan bakhil itu imsaku, menahan al-muqtaniyat, hal-hal yang disenangi, hal-hal yang diminati. Ya. Amma la yahiqu habsuha, yang tidak pantas untuk ditahan. Menahan sesuatu yang disenangi dari perkara-perkara yang tidak boleh mestinya untuk ditahan. Itu namanya bakhil. Yang kedua, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Bulughul Maram, mengartikan yang dikatakan bakhil itu adalah man'u ma yatlubu mimma yaqtani'u. Masyaallah. Man'u, menahan, ma yatlubu, apa yang diminta, mimma yaqtani'u, dari apa yang disenangi. Menahan sesuatu yang diminta dari perkara-perkara yang disenangi. Kesimpulannya apa? Yang dikatakan bakhil itu kalau ngasih sesuatu sing dikekno iku sing niku jenenge bakhil. Loh, ngono. Kula mbek sampean katut napa mboten? Halo? Wes ngene ae. Besok kita adakan donasi baju muslim. Nah, kira-kira sing dikekno sing apa? Tuh. Besok ada donasi sarung. Sing dikekno sing gak disenengi. Itu namanya al-bukhl. Jangan lihat ayatnya nanti itu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Surat Al-Baqarah ayat 77, Al-Imran 92. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma
tuhibbun, kamu belum bisa dikatakan iman yang benar, kamu belum bisa dikatakan takwa yang serius sebelum kamu mampu menginfakkan apa yang kamu senangi. Nah, itu bakhil. Nah, kalau asyuh, pelit, yang dikatakan pelit, ya, itu adalah al-bukhlu ma'al khirs. Yang dikatakan pelit itu al-bukhlu ma'al khirs, bakhil ditambah tamak. Nah, itu wis medit serakah itu. Paham ini ya? Jadi katakan syuh itu apa? Medit ditambah, nah itu tadi al-bukhlu ma'al khirs. Asyuh pun ya, itu salah satu dari tabiat dasar manusia yang keberapa tadi? Yang ke-9. Yang ke-10, tabiat dasar kehidupan manusia adalah bijuhdi gabir, susah payah. Susah payah. Artinya apa? Manusia itu hobi nyari sesuatu yang memayahkan dirinya, menyusahkan dirinya. Tuh, blundernya di sini masalah hidup ini, Pak. Perhatikan ya, perhatikan. Di dalam doa-doa kita, kita selalu berlindung dari masalah. Betul? Betul? Dalam doa-doa kita, ya Allah, jauhkan aku dari beban-beban hidup. Jauhkan aku dari problem-problem hidup. Itu pertama. Yang kedua, perhatikan ini. Masalah, problem itu kebutuhan pokok manusia. Saya ulangi. Problem, masalah itu kebutuhan pokok manusia. Jadi kita itu butuh problem hidup ini, Pak. Tapi manusia berdoa supaya dijauhkan dari problem. Padahal problem itu kebutuhan pokok. Kita itu butuh problem hidup ini. Pun saya tanya jenengan itu kalau bujang, terus bujang, itu masalah apa enggak? Dalam masalah. Kalau jenengan tidak bermasalah, jenengan dipermasalahkan. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kau wae kanca kuliah wis duwe bojo, wis duwe anak, sampean sik ijenan. Diem atau mempermasalahkan? Dipermasalahkan. Oke, akhirnya kita rubah. Wis aku gak kelem, daripada dipermasalahkan, aku tak menikah. Ketika bujang dengan menikah, masalahnya banyak mana? Hah? Sama niki kabotan masalah atau gimana ini? Bujang dengan rumah tangga itu problemnya banyak mana? Kok sampean dolei? Kok jenengan cari? Butuh kita. Butuh apa? Butuh masalah gitu. Pun rumah tangga, ndak punya anak, kan enak toh? Gak ngingoni, gak nyekolahno, gak biayai, berdua terus. Masalah apa tidak? Masalah. Supaya gak masalah, punya anak. Sebelum punya anak dengan punya banyak anak itu banyak mana masalahnya? Lah kok sampean dolei?
Karena masalah merupakan butuh. Terus berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan aku dari iki ya apa terusan ceritanya ini. Sudah selesai Pak. Pun sampai tulis hidup yang tidak ada masalah itu yang bagaimana? Loh jenengan nggak terlalu banyak mikir ini. Kalau jenengan sedikit banyak mikir sudah ketemu solusinya itu ketemu itu. Itu di jalan ada itu menghilangkan masalah tanpa masalah itu. Menghilangkan masalah tanpa masalah. Apa itu? Oh kada. Astagfirullah. Ini hidup nggak bisa kita lepas dari masalah. Nggak bisa. Wong masalah itu apa tadi? Kebutuhan pokok buat kita. Kita itu butuh ada masalah ini. Insya Allah. Benar? Nah jadi susah payah itu merupakan bagian tabiat manusia. Nggak bisa lepas manusia dari itu. Pun tak sampai nggak berbanca ono bubur sengkolo. Ya, kalau orang Jawa kan ada boncaan bubur sengkolo itu supaya menghilangkan. Oh ya ora iso Mas, gak iso. Sing betul-betul lepas itu sing ketawa-ketawa sendiri jalan itu lepas masalah itu. Wis kana problem, kana beban niku, kana dosa lho masyaallah ya. Dadi ngono ta? Nek sampean normal, sehat, ndak ada masalah. Kenapa? Itu nas dan itu tabiat dasar manusia. Selalu mencari masalah. Wong enak nganggur ya kerja, akhirnya kerja dikongkoni wong sambatan maneh. Terus sampean iki njaluk urip sing ya apa? Hah? Sing ya apa coba? Kalau hidup kan gak iso, hidup gak ada masalah, gak bisa. Wis tak sampean hidup di mana saja, hidup di bumi mana saja. Nek sik normal terikat dengan syariat, problem itu selalu ada. Adapun nanti orang tenang, orang susah, menderita, keluh kesah, ngeses terus lambe niku saset tok meten niku, itu tergantung keilmuan dan ketakwaannya aja. Adapun masalah nggak ada orang nggak punya masalah. Walaupun ketoke wong iku meneng. Kan kula mbek sampean sering enak Pak sampean gak duwe masalah. Ketok yo santai. Wong santai ku justru bisa jadi masalahnya tambah banyak. Gitu loh. Makanya jari wong Jawa niku napa? Sawang sinawang. Sing penak niku nyawang. Makanya dadi wong nek kepengin nyawang odot. Ndak bisa. Dah. Dibuka surat Al-Balad. Surat Al-Balad. Surat berapa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya. Ayat 4. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam keadaan susah payah. Pun surat berapa? 90 ayat. Sungguh kami menciptakan manusia dalam keadaan itu nas dari Allah yang tidak bisa dihindari. Ada salah satu ikhwan kita itu hobi nikah. Nikah dapat 3 tahun cerai. Dapat 2 bulan sudah nikah lagi dia. Ya Allah, cepet deh sampean. Begitu sudah dijalani dapat 4 tahun cerai lagi dia. Ketemu 3 bulan nikah lagi sudah dia. Tak tanya, antum kok hobi ganti-ganti toh? Jawabin apa?
Yang pertama, kenapa kamu cerai? Tidak ada kecocokan, Ustaz. Yang kedua, nggak ada keserasian, podo ae. Sama dengan tidak adanya kecocokan. Ayo duduk dulu. Kalau kamu nikah itu, kalau kamu cerai itu alasannya tidak adanya kecocokan, kamu aku jamin tidak akan pernah menikah langgeng sampai mati nanti kamu. Kenapa? Kenapa? Orang itu nggak akan ada yang selalu cocok. Kenapa dulu kamu nikahi dia? Awal-awal kok kamu tertarik dia terus kamu nikahi? Kenapa? Kok nggak yang lain? Kenapa? Karena cocok. Setelah itu berjalan nggak cocok, kamu cerai. Setelah itu kenalan orang cocok, kemudian kamu nikahi. Setelah berjalan nggak cocok, kamu cerai. Terus jalan lagi, ketemu lagi, cocok. Kamu mau nikah berapa kali? Saged dipaham niki. Itu hidup. Nah, termasuk panjenengan yang sampai hari ini bisa tenang, bisa rumah tangga sampai anaknya 5, 7. Itu bukan berarti selalu cocok. Ini kan karena kita berusaha untuk bertahan dari ketidak. Betul apa enggak? Iya. Makanya wajah-wajah kita tuh banyak beban sekali gitu. Ayo. Rambut saya sudah putih semua ini. Itu hidup, Pak. Makanya perlu ilmu untuk mengkondisikan ini. Butuh iman untuk mengikat ini. Nah, tadi mumpun wis kados ngeten niki, Pak, materi tentang rumah tangga, sakinah, tanda-tandanya melepeh ngeten niki, mumpun. Materiku gak patek kanggo, mumpun. Nggih mboten? Makanya jenengan kalau mendatangi acara walimah, resepsi pernikahan, terus mantennya suap-suapan, terus wah ini ciri-ciri tanda-tanda rumah tangga yang sakinah, batin iki ngomong sik durung kan ngono. Nggih mboten? Iki wis pengalaman iki pun. Makanya wajah-wajah yang penuh masalah ini terlihat nampak jelas gitu. Insyaallah ini tabiat dasar manusia yang bisa kita bahas. Ada berapa tadi? 10 akan kita oncei bulan depan. Ini belum dibahas, ini masih global. Ada 10 tabiat dasar yang harus kita ketahui pada manusia. Dan monggo dicek 10 itu apa ada yang keliru barangkali. Oh enggak Ustadz, ini enggak cocok ini. Ada kira-kira 1 aja. Oh cocok semua. Oh ini bermasalah semua. Ini potensi pendosa semua kita ini. Loh benar apa enggak? Dari 1 sampai 10 tadi ada yang potensi enggak dosa? Ada. Potensi enggak dosa ada. Potensi enggak tergelincir ada. Dari 10 tabiat. Berarti kita ini berpotensi. Ayo lebih hati-hati kalau begitu. Bulan depan kita oncek insya Allah. Bodoh, iya kita bodoh memang. Makanya gak usah sok pinter. Kita tahu ilmu itu cuwilan sedikit ilmu yang kita ketahui. Yang lain masih banyak yang belum kita ketahui. Al-Quran, ilmu Quran apa yang sudah kita kuasai? Wong tajwid esek meler-meler gak karu-karuan. Betul apa enggak? Iku durung dituntut apalan. Tapi jenengan itu punya potensi, Pak. Jenengan ibu punya potensi hafalan itu sebenarnya kuat. Di awal-awal surat-surat itu banyak yang jenengan hafal. Cuma tinggal nerusno ngoten tok mawon. Ayo kita tes. Juz awal. Alif lam mim. Terus Bon, itu juz 1. Kita ambil di pertengahan.
Surat Al-Isra. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Tak dodok sampean kok iki dongane numpak. Wes muslimah ahyani. Wong surat Al-Isra subhanalladzi sakhkhara lana. Malaikat ini gila urek-urek tulisannya. Ayo gimana Al-Isra? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Masyaallah. Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala wa lam yaj'al lahu. Hafal pertengahan juz ini. Menjelang akhir. Ar-Rahman. Insyaallah. Yasin. Idza waqa'atil waqi'ah laisa lahum masyaallah amma yatasaalun. 30 juz hafal. Tinggal nerusno. Kan bilang-bilang gitu. Di awal-awal surat kita banyak yang hafal, tinggal nerusno. Ini potensi yang terkubur ini. Baik, insyaallah Bapak Ibu, sampai di sini kajian kita siang ini dalam pembahasan ta'rif tabiatul insaniyah, mengenal tabiat dasar manusia, dan insyaallah akan kita pelajari bersama-sama secara spesifik sehingga kita betul-betul tahu tentang tabiat kita di mana, kelebihan kita di mana, kekurangan kita di mana. Karena dari situ kita akan membangun diri sendiri. Dari situ kita akan memperbaiki nonsen. Saya ulangi lagi, nonsen. Orang bisa memperbaiki diri tanpa mengetahui aib-aibnya diri sendiri. Orang tidak akan bisa memperbaiki diri selama dia belum mengetahui titik lemahnya pada diri sendiri. Saya dipahami. Makanya kula mbak sampean kadang-kadang pengajian datang, kajian datang, kita mengatakan hijrah. Hijrah apa nih? Dioncek ini borok tok awak dhewe ini. Gitu. Hanya saja kita ngaji global-global itu belum ngonceki sama sekali. Begitu dionceki, borok kita sangat. Halo? Kita ini banyak boroknya atau banyak vitaminnya ini? Borok tok kita itu. Baik ya, insyaallah kita akan lanjutkan di bulan akan datang. Mudah-mudahan Allah paringi kesempatan yang baik kepada kita semuanya. Dan semoga perjuangan kita ngaji siang, pengorbanan kita di ngaji siang ini menjadi catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu bulan depan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.